Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat-sahabat mahasiswa, apa kabar? Semoga masih baik dan walafiat. Pada kesempatan kali ini, di pertemuan keempat ini, tema kita atau pembahasan kita berkaitan dengan sosialisasi. Tapi sebelum itu, sebelum pembahasan berlanjut, mari kita pahami dulu kemampuan akhir yang ingin kita capai berkaitan dengan tema ini, yaitu mahasiswa mampu menganalisis proses sosialisasi, tahapan-tahapan sosialisasi, agen sosialisasi, serta bersikap moderat dalam melakukan sosialisasi di lingkungan sekitar masyarakat. Proses sosialisasi dalam hal ini terdapat 3 poin, yaitu ada internalisasi, ada interaksi sosial, sedangkan yang ketiga ada pengendalian sosial. Tahapan sosialisasi dalam perspektif ilmu sosiologi terdapat 4 tahap dalam sosialisasi, yaitu tahap persiapan yang disebut dengan preparatory stage, yang kedua tahap bermain yang disebut dengan play stage, sedangkan yang ketiga yang disebut dengan tahap bermain kompleks yang disebut dengan game stage, sedangkan yang keempat pemahaman harapan sosial yang bisa kita sebut dengan generalized others. Untuk jenis sosialisasi, sosiologi membagi 2 poin, yaitu poin sosialisasi primer sama sekunder. Yang primer ini terjadi dalam lingkungan keluarga, di mana seorang anak masih cukup kecil, belum bisa mandiri, atau mungkin bisa disebut sebagai anak yang masih balita. Sedangkan yang kedua, sekunder, ini seorang anak sudah mulai berkembang cukup jauh sehingga dia bisa lebih berkomunikasi, berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Agen sosialisasi. Agen sosialisasi ada 5, yaitu ada keluarga, ada sekolah, ada teman sebaya, ada media massa, ada lingkungan sosial. Agen-agen ini sangat berperan dalam membentuk kepribadian kita masing-masing sebagai makhluk sosial. Namun perlu kita perhatikan bahwa peran keluarga cukup besar, terutama dalam membangun sikap moderat kita, membangun sikap harmoni kita, membangun sikap toleran kita bersama dengan lingkungan sekitar. Karena dalam lingkungan keluarga inilah kita bisa memanfaatkan kemampuan masing-masing, bisa memahami lingkungan yang cukup kecil untuk kita kembangkan nanti kepada lingkungan yang lebih besar. Sebelum kita akhiri materi kita siang hari ini, mari kita lakukan refleksi. Yang pertama yaitu, apakah sosialisasi ini masih relevan untuk dunia kita yang serba digital ini? Atau yang kedua, pertanyaan kedua, agen sosialisasi mana yang cukup berpengaruh dalam hidup kita sehingga bisa membentuk hidup kita lebih moderat dan lebih toleran. Yang ketiga, bagaimana peran teman sebaya dalam proses sosialisasi dalam dunia yang penuh dengan teknologi ini. Poin terakhir yang bisa kita lakukan sebelum kita menutup pertemuan kali ini, mohon dipahami tentang instruksi LK 4.1 yang terdapat dalam pembahasan kita kali ini, yaitu mahasiswa ditugaskan untuk menganalisis suatu artikel yang di dalamnya membahas tentang sosialisasi. Dari artikel tersebut tolong tentukan dan temukan agen sosialisasi apa saja yang terdapat dalam satu artikel tersebut. Kemudian lakukan analisis tentang peran kiai yang bersikap moderat dalam melakukan sosialisasi di lingkungan masyarakat. Setelah semuanya selesai, mohon nanti tulis dalam bentuk laporan sederhana dan tentukan poin-poin apa saja tentang sosialisasi yang terdapat dalam satu artikel. Kemudian yang terakhir, kumpulkan nanti kepada dosen pengampu dan jangan lupa dikasih nama sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Demikian, semoga bermanfaat. Akhiran billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.